Ya sebentar ya Bapak Ibu, sebentar saja menambah yang disampaikan Bapak Kasek tadi. Ini kita nggak usah juga tegang-tegang kali, biasa aja kita tetap ya Bapak Ibu. Nanti juga kalau misalnya ada yang mau keluar mungkin sekolah kecil tidak apa-apa. Yang penting sama seperti kita waktu mengadakan rapat Pak. Jadi nggak usah juga tegang sekali bagaimana. Biasa saya serius dan santai seperti itu Bapak Ibu. Itu saja mungkin penambahannya. Baik, sudah bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ya baik, pertama-tama dulu saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul kembali di sini di sekolah kita yang tercinta ini SMP Negeri 6 Lahewa dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Lahewa, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Lahewa, yang saya hormati juga Bapak Ibu PKS, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru mata pelajaran dan juga Bapak Ibu Guru wali kelas, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu staf pegawai tata usaha dan perpustakaan. Pertama-tama dulu saya juga ucapkan terima kasih buat kita semua, terkhusus buat Bapak Kepala Sekolah karena sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk menyampaikan kegiatan calon guru penggerak, yaitu ini adalah penyebaran ataupun menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman atau seperti yang sudah dibuat juga pemberitahuan untuk kita, ini istilah lainnya adalah diseminasi. Jadi itu diseminasi berarti menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Sesuai dengan juga janji para calon guru penggerak bahwasanya apapun yang sudah kami dapat CGP, maka kami akan membagikannya kepada instansi kami tugas masing-masing seperti itu. Nah, jadi kami harus berbagi supaya ada perubahan diharapkan dari tempat kita tugas seperti itu. Nah, jadi untuk kali ini yaitu berupa diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman selama mempelajari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, di mana modul 1.4 ini adalah modul terakhir di dalam modul 1. Nanti itu berakhir di modul 3.3. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, kita mulai saja. Namun sebelumnya dulu, boleh ya Bapak Ibu ya, supaya agak sedikit bergerak sedikit ya Bapak Ibu ya. Boleh kan? Boleh. Ya. Baik, coba Bapak Ibu ya, nanti saat saya bilang SMP Negeri 6 Lahewa, yes, hebat, seperti itu. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, coba kita buat ya Bapak Ibu ya. SMP Negeri 6 Lahewa, yes, hebat. Oke, baik, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. SMP Negeri 6 Lahewa, yes, hebat. Iya baik, terima kasih, beri tepuk tangan buat kita. Ya baik, kalau begitu Bapak Ibu, kita akan masuk pada budaya positif itu sendiri. Ya, adapun konsep inti budaya positif yang akan kita tahu yaitu ada 8 poin Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, apa-apa saja itu? Yang pertama adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, bagaimana itu? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana kita tahu juga
Apalagi juga sudah ada ibu alumni guru penggerak sudah menerapkan program belajar Pancasila. Ada 6 dimensinya, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu yang kita harapkan ada tumbuh pada peserta didik kita di sini. Berikutnya, nah, perubahan paradigma itu seperti apa? Diilustrasikan seperti kegiatan kepalan tangan ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu nanti mencoba sambil-sambil. Nah, ada A dan B. A dan B itu ibaratnya kita dan teman kita. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang diibaratkan tadi sebagai B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa dengan cara membujuk, juga bisa dengan cara mengancam, menghardik atau menggertak seperti itu ya, merayu, menyuap, apa saja yang penting kepala tangan itu bisa dibuka. Seperti itu. Berikutnya, ada dia miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini mungkin sering sekali kita pikir itu sudah tepat, namun ternyata tidak demikian. Nah, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Inilah dia yang miskonsepsi itu. Kita pikir ini sudah tepat, padahal sesungguhnya tidak demikian seperti itu. Makanya ada juga di situ didukung dengan gambar. Nah, kita seperti mengontrol murid itu supaya melakukan seperti yang kita kehendaki. Padahal itu bukan cara yang tepat seperti itu. Makanya no katanya di sana, jangan lakukan seperti itu. Seperti itu bilangnya Bapak Ibu. Berikutnya, nah, ada cara merubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol tadi. Stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Misalnya teori stimulus respon ini kalau melihat pemahaman tentang dunia, realitas atau kebutuhan, realitasnya kebutuhan kita sama. Ternyata kalau kita memandang dari teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Nah, itu juga kurang tepat Bapak Ibu. Yang tepatnya yang di sini setiap orang pasti memiliki gambaran berbeda. Ya, berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara teori kontrol memandang dunia dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, teori stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrolnya, semua perilaku ternyata punya tujuan. Jadi kita juga jangan langsung, kamu salah ini. Pasti tentunya dia melakukan itu ada tujuannya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Lalu, sementara teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya, ini benar ya Bapak Ibu ya. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sementara kalau teori kontrol ini tidak ada yang dikalahkan. Semuanya ini berhak untuk menang. Jadi modelnya itu menang-menang. Ya. Nah, disiplin positif. Mendengar kata ini juga mungkin ada terbersih di pikiran kita. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sementara disiplin positif merupakan salah satu cara
cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan ataupun reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, artinya yang memang langsung timbul dari dalam dirinya, bukan karena ada maunya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sudah muncul dari dalam dirinya sendiri motivasi itu dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berikutnya, pendekatan untuk mencapai disiplin positif tadi tentu ada dilakukan pendekatan. Seperti pendekatan disiplin tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri. Baik sebagai orang tua, guru atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina ataupun mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapat dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Nah, ada tadi kita singgung tentang nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Adapun contoh nilai kebajikan institusi ataupun organisasi, misalnya profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tadi, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lalu ada juga dia seperti IB Primary Youth Program atau disingkat dengan PGP. Ini mungkin untuk tingkat SD. Nah, ini apa yang diminta nilai kebajikannya? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada juga keterampilan hidup atau biasa disebut dengan life skill. Apa biasa nilai kebajikan yang turut di dalamnya? Yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya Bapak Ibu, ini poin berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar kita yaitu Bapak Ibu, yang pertama, kesenangan. Bisa dengan cara bermain. Ada orang memang dia senang bermain. Ada berhumor, antusiasme, tertawa. Yang kedua yaitu kebebasan, seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang ketiga, bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang keempat, kebutuhan dasar kita, kasih sayang dan rasa diterima. Apalagi mungkin kalau kita melihat anak didik kita ini, sesungguhnya saya juga sembari mengamati semenjak saya di sini, sebenarnya anak didik itu memang butuh diperhatikan supaya dia tidak melakukan hal-hal yang mungkin mengganggu kita atau mengganggu pandangan kita. Nah, seperti itu. Dia memang butuh perhatian. Hanya saja memang mungkin ada murid kita yang butuh perhatian lebih, seperti itu. Pasti kita guru-guru sudah tahu bagaimana cara supaya dia juga merasa dekat dengan kita, dia tidak jadi merasa asing dengan kita, seperti itu. Berikutnya yaitu penguasaan. Nah, di sini juga diperlukan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengarkan. Kita pasti juga sudah tahu setiap manusia pasti ingin dihargai, didengar, tidak terlepas dari anak didik kita. Jadi kita memang supaya lebih lagi memperhatikan anak didik kita dan
kita dengar dia itu maunya apa. Karena ini juga salah satu cara supaya pembelajaran kita, kegiatan pembelajaran kita itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau kita tidak tahu apa yang diharapkan oleh anak didik kita sebenarnya, nah agak susah itu nanti pembelajarannya itu menjadi lancar. Tapi kalau kita udah tahu dia membutuhkan apa, dia sukanya apa, terus kira-kira apa ya, kita cari cara. Nah supaya bisa memenuhi kebutuhannya itu. Jadi dia juga bisa dekat dan kita pun kegiatan pembelajarannya bisa lancar. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, poin berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah ini juga tadi ada singgung sedikit tentang motivasi. Nah motivasi ternyata dia berasal dari dua, ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu berasal dari luar diri kita. Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti seseorang, artinya kalau motivasinya berarti dia melakukan sesuatu karena ada maunya. Nah seperti itulah motivasi ekstrinsik, ya karena ada yang dia dapat. Nah sementara berbeda dengan motivasi intrinsik, dan inilah yang memang yang diharapkan. Motivasi intrinsik itu seperti apa? Dijadikan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sesungguhnya mereka harus sadar mereka itu berharga dan mereka tahu apa yang mereka butuhkan. Nah, seperti itu. Berikutnya, nah ini juga Bapak Ibu, ada dia ini sering sekali memang sudah mungkin nggak di sekolah kita aja, setiap sekolah pasti ini ada hukuman konsekuensi restitusi. Nah tentu yang ketiga istilah ini ada perbedaannya. Nah, hukuman itu seperti apa? Ada ciri-cirinya. Biasa hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Berikutnya, ciri-ciri hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ketiga, bersifat satu arah. Keempat, berupa fisik ataupun psikis hukuman. Ya, konsekuensi ada sedikit perbedaan. Konsekuensi ini ciri-cirinya dia terencana ataupun disepakati antara guru dengan siswa. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman, ya karena selalu pasti ada konsekuensi yang harus dilakukannya. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid tanpa kita sadari, mungkin kita sering melakukannya ya. Berikutnya restitusi. Nah, restitusi ini ciri-cirinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, prosesnya Bapak Ibu untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi di dalam restitusi ini selain memang siswa itu mengakui kesalahannya, dia juga berinisiatif untuk menemukan solusi untuk masalahnya tadi. Jadi kita tetap minta pendapat dari dia. Jadi menurut kamu solusinya seperti apa? Nah, dan langsung kita kasih hukuman kalau karena nggak sesuai atau konsekuensi. Ya udah yang seperti kita sepakati kan, nah kalau kamu tidak begini, inilah ya konsekuensinya. Nah, lebih bagusnya memang kita menerapkan restitusi ini karena supaya dia juga menyadari kesalahannya dan juga dia bisa berpikir lebih terbuka dan dia bisa memiliki karakter yang lebih kuat karena dia juga menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Berikutnya, di sini diperankan Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru. Sebenarnya yang mengontrol murid itu kita memang. Jadi ternyata setelah dipelajari ada 5 posisi kontrol guru dan ini memang tergantung gurunya. Dia mau menjadi apa? Nah makanya yang pertama ada guru sebagai penghukum. Ada guru sebagai penghukum. Kalau misalnya tidak mengerjakan tugas, udah jongkok kamu di situ. Contoh ya Bapak Ibu ya, tidak selesai tugasnya, udah sana hormat bendera selama les saya berlangsung. Contoh langsung. Nah itu dia penghukum. Ya dan sesuai yang seperti yang tadi kita jelaskan, bahwasanya hukuman itu bisa dia tiba-tiba dan tidak terencana dan murid tidak dilibatkan. Seperti ini kan contohnya, ada kalanya kita begitu, tidak selesai tugas, sudah langsung aja menghormat bendera. Dia sebenarnya tidak tahu dia mau apa yang dilakukannya seperti itu. Nah itu tipe guru yang penghukum ternyata Bapak Ibu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini maksudnya seperti apa? Kita jadi pembuat merasa bersalah.
Jadi si siswa ini seperti merasa bersalah hanya karena kalimat kita. Contohnya, gimana sudah? Contohnya ini gurunya ini tidak hadir. Ya, Bapak Ibu, biasa kan kita digantikan oleh guru pikir kalau ada yang tidak hadir, Bapak Ibu gurunya. Nah, jadi yang masuk dalam kelas guru pikir. Sudah, Anda disampaikan tugas sesuai dengan guru mata pelajarannya, disampaikan oleh guru pikir supaya dilaksanakan oleh murid yang di dalam kelas. Nah, tentunya guru pikir kan mengawasi. Nah, mungkin ada pasti itu beberapa siswa kita, bukan ibu itu kok yang masuk, maksudnya guru mata pelajaran asli. Bukan bapak itu kok yang masuk. Udahlah, nanti aja kita kerjakan. Terusnya juga guru-guru ibu ininya gitu. Contoh ya. Terus berbicara oleh si gurunya. Nah, ayolah dikerjakan tugasnya. Kamu tidak kasihan sama ibu. Nanti kalau nggak kamu kerjakan, ibu jadi dimarahi kepala sekolah. Secara tidak langsung kalau kita rimangi kalimat itu, seolah kita seperti membuat murid ini sesungguhnya seperti merasa bersalah. Makanya kita seperti dibilang pembuat merasa bersalah. Nah, seperti kok jadi merasa bersalah ya kalau nggak mengerjakan tugas ini, nanti guru ini dimarahi kepala sekolah, ditegur. Contoh seperti itu. Nah, jadi sinilah salah satu kontrol guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Nah, ini juga ada fungsi kontrol guru sebagai pemantau. Ini maksudnya seperti apa? Contoh ada waktu upacara. Mungkin ada di antara siswa kita yang tidak lengkap atributnya. Tidak lengkap atributnya. Katakan misalnya tidak pakai, lupa bawa topi misalnya, atau bersepatu tidak warna hitam. Nah, jadi guru tipe pemantau ini seperti apa? Nah, dia mengawasi tuh pemantau. Nah, sudah tahu kira-kira apa kesalahannya? Mungkin langsung seperti itu gurunya yang pemantau. Sudah tahu kira-kira apa kesalahannya? Tahu bu. Apa itu nak? Ia tidak mematuhi aturan bu, tidak memakai seragam seperti yang seharusnya. Dia memantau seperti itu. Berikutnya, ada guru yang bisa ternyata dijadikan teman. Mungkin ini pasti ada di antara kita juga Bapak Ibu guru yang dia mungkin merasa dekat dengan siswa, dia juga bisa dijadikan teman. Bisa. Berikutnya, manajer. Nah, manajer ini tentu adalah orang yang memang menimbang segala sesuatunya, mana baik gurunya, jadi tidak juga cepat mengambil keputusan. Supaya lebih lengkapnya lagi, nanti kita ada penerapan seperti apa contoh kelima posisi kontrol guru ini. Kita lihat slide berikutnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus, contohnya ini ya Bapak Ibu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, dikatakan misalnya guru, kontrol guru sebagai penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam. Gak boleh kurang dari situ. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu tipe guru yang penghukum menurut teorinya. Bapak Ibu. Berikutnya, ada dia juga pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu, kamu selalu saja mengecewakan bapak. Seolah-olah kan kayak terbeban di dalam pikiran siswa itu kan, aduh aku lagi jadi merasa bersalah aku sama bapak ini. Seperti itu. Berikutnya, ada tipe guru misalnya sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini juga kalau dia misalnya menjadi seorang teman. Berikutnya, ada dia kalau misalnya dilihat dari kontrol guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, ini seperti tipe kontrol guru pemantau. Berikutnya, nah ini dia sebagai manajer, dia tanya dulu. Artinya memang manajer ini nggak cuma mengambil keputusan, dia menimbang-nimbang mana baik gurunya, dia harus tahu dulu. Nah, dia tanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Setelah dijawabnya nanti, apakah kamu kira-kira bagaimana bisa tahu memperbaiki kesalahanmu? Apa kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itu mungkin dialog-dialog untuk penerapan 5 posisi kontrol guru. Berikutnya, Bapak Ibu, ini ada dia pertanyaannya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang bisa menjawab, silakan angkat tangannya Bapak Ibu. Seperti contoh nomor 1, kira-kira ini tipe kontrol guru yang apa? Apa itu?
saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, siapa yang bisa menjawab Bapak Ibu? Di antara kelima posisi kontrol guru tadi ada penghukum, pemantau, teman, manajer, pembuat merasa bersalah. Kira-kira kalau dialognya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini kemana ini? Dari 5 posisi kontrol guru tadi. Ya, nanti saya berikan permen 1, Pak. Iya, 1 plastik maksudnya. Oke, ayo Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu silakan menjawab kira-kira yang nomor 1 itu cocoknya ke tipe kontrol guru yang mana ya? Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Iya, silakan Pak Dedi. Ini maksudnya saya milih yang tinggi. Bukan. Nomor 1 kita masih 1. Oke. Kira-kira itu tipe kontrol guru sebagai apa ya? Mantau dan lain-lain. Ya, terima kasih kesempatan. Di sini saya mau menjawab. Itu yang pertama, itu tipe kontrol guru yang bersifat penghukum. Alasannya karena nampak saja dari kalimat yang digunakan itu sudah menunjukkan sebuah kekerasan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nantinya itu menunjukkan bentuk kekesalan seseorang yang akhirnya berdampak pada hukuman setelah keluarnya kata-kata itu. Berarti Pak Dedi pernah kecewa. Iya. Tapi siapa masalah? Ya, menurut saya itulah tindak lanjut dari kata-kata itu. Ya. Ya baik, terima kasih ya Pak Dedi. Iya, itu tadi jawaban dari Pak Dedi. Bapak Ibu katanya sebagai kontrol guru penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada tidak Bapak Ibu guru yang berbeda jawabannya? Iya, merasa bersalah. Gak apa-apa. Kalau menurut saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi yang menjadi jawaban di sini membuat merasa bersalah. Iya, terima kasih Ibu Nurhayati Gule. Iya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu semuanya kira-kira yang dikatakan Pak Dedi atau yang dikatakan Ibu Nurhayati ini, atau ada pula yang masih beda lagi jawabannya? Siapa tahu nih jadi teman, contoh. Ada yang berbeda jawabannya atau Bapak Ibu yang berdua ini saja? Mewakili aja lah. Mewakili ya. Oke, baik. Nah, ini karena ada dua jawaban yang berbeda, kira-kira lebih kemana nih yang tepatnya ya Bapak Ibu? Ke pembuat merasa bersalah atau ke penghukum? Mana Bu Gia? Dukung Pak Dedi atau Ibu Gia? Ya gimana Bu Gia? Pak Dedi. Penghukum ya? Iya ya, mendukung Pak Dedi ya. Oke baik, kalau begitu ini Bapak Ibu mungkin ada sedikit perbedaan biasa, tapi ini seperti kalau misalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini seperti membuat merasa bersalah sih. Jadi posisi kontrol gurunya membuat merasa bersalah. Berarti Ibu Gule yang menyala. Iya. Saya kurang dulu Nyala Ibu Gule ya. Ya baik, ada yang nomor 2 Bapak Ibu. Tolong kalian kerjakan ya supaya saya tidak dimarahi kepala sekolah. Nah, iya Bapak PA ya. 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 Saya tadi. Oke, baik, terima kasih. Jadi singkat saja, menurut saya di sini posisi guru dalam kalimat di atas itu sebagai teman. Apa tadi? Sahabat. Kenapa? Itu karena seolah-olah guru itu menyamakan dirinya dengan siswa supaya lebih dekat. Nah, itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ada satu orang lagi Bapak Ibu, kira-kira itu jawabannya nomor 2. Tipe kontrol guru seperti apa? Bu CGP lah. CGP. Ibu guru penggerak ini, Ya, Ibu ya. guru alumni guru penggerak. Penggerak nih. Kalau yang nomor 2 menurut saya, tolong kalian kerjakan ya supaya saya tidak dimarahi kepala sekolah itu. Membuat rasa bersalah. Kenapa? Karena kata supaya saya tidak dimarahi kepala sekolah seperti ada mengancam atau sehingga membuat perasaan siswa itu merasa terancam dan takut, maka dikerjakanlah soal yang diberikan oleh guru. Gitu. Beda ya? Terima
Kasih Bu. Iya. Nah, ada dua lagi jawaban berbeda, kira-kira yang lebih tepatnya jawaban yang mana nih Bapak Ibu ya? Iya, mungkin sama seperti yang tadi, seperti Ibu Nur Hayati Guru tadi ya yang sudah menyala. Nah, jadi memang yang lebih tepatnya adalah pembuat merasa bersalah. Ya, bukan untuk Ibu Melisa ya. Ibu ya. Alumni Guru Putera Ibu Melisa ya. Jadi ya, kalau kalian kerjakan supaya saya tidak dimarahi kepala sekolah. Jadi seperti buat siswa itu merasa bersalah. Ya Bapak Ibu, kita lanjut yang ketiga. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah ini sepertinya gampang ini. Kira-kira ini termasuk yang mana ya Bapak Ibu? Ya silakan Ibu G ya. Baik, terima kasih. Menurut saya untuk posisi kontrol guru pada nomor 3 ini, yaitu apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini, bisa dikategorikan dalam manajer atau memanajeri suatu masalah supaya ada jalan keluarnya. Mencari sama-sama artinya guru dan siswa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Artinya memanajeri masalah tersebut. Baik Ibu, terima kasih. Iya, benar jawaban Ibu G. Silakan beri tepuk tangan buat Ibu G ya. Jawaban lain dari Bapak kasih. Oh iya, udah disebut ya. Kenapa? Masih ada 3 pertanyaan lagi. Masih ada Pak, masih ada ya. Oke, baik. Dari tadi ibu-ibu yang menyala ya. Coba nanti nih maunya bapak-bapak juga diharapkan seperti itu. Oke, baik kita lanjut. Slide berikutnya. Ada dia pertanyaan berikutnya. Jadi Bapak Ibu, sabar. Ada bagian Bapak Ibu ya. Mungkin di sini bisa untuk menjawabnya. Yang keempat, jangan harap kamu dapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan. Ini sepertinya sering kali kita lakukan ya. Seperti ini kan. Jangan harap kamu dapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan. Kira-kira Bapak Ibu posisi kontrol guru apa ini? Bapak kasih lah. Iya silakan. Silakan ya Bapak Ibu. Nomor 4. 4. Manajer kan sama. Ini. Penghukum kayaknya. Penghukum. Coba lah Bapak ini Pak. Kenapa sih penghukum? Jangan harap kamu dapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Ini tipe guru penghukum dulu. Kenapa? Karena dia memberikan konsekuensi dari sebuah perbuatan yang tidak mengerjakan tugas. Iya luar biasa ya untuk kali ini Bapak ini ya benar jawabannya. Baik buat Bapak Wakasek kita ya. Jangan harap kamu dapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Ini udah jelas sebagai posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ya yang berikutnya Bapak Ibu, apakah tidak membawa topi saat upacara adalah perbuatan yang benar? Kira-kira ini dari 5 posisi tadi termasuk yang mana ya? Apakah tidak membawa topi saat upacara perbuatan benar? Penghukum, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, atau manajer? Silakan Bapak Ibu. Pertanyaan yang kelima. Ayo, kira-kira itu yang mana? Apakah tidak membawa topi saat upacara perbuatan benar? Ayo, silakan Bapak Ibu. Angkat tangannya dulu Bapak Ibu. Iya, silakan. Siapa ini duluan? Iya, yang mana saja ya. Karena di posisi depan kali ya. Baik, terima kasih untuk menerima ini. Pertanyaannya, apakah tidak membawa topi saat berbicara adalah perbuatan benar? Menurut saya di sini ini tipenya pemantau. Jadi lebih ke pertanyaan membawa ke sisi negatif atau positif. Jadi bagi siswa juga tentu jawaban yang lebih banyak mungkin jawabannya adalah tidak ya. Apakah tidak memantau upacara adalah perbuatan benar? Berarti kita memantau dan di sini siswa pasti menjawab tidak benar. Terima kasih buat Ibu Siska Nazara ya. Iya, benar Bu. Silakan tepuk tangan buat Ibu Nazara. Nah, ini sebagai pemantau Bapak Ibu. Kan katanya apakah tidak membuat topi saat upacara perbuatan benar? Dia kan memantau dulu nih. Apa yang kira-kira kekurangannya atau kelemahannya? Dia berbuat salah yang mananya? Nah, dia mantau dulu. Gak langsung menghukum. Nah,
Ibu ya, yaitu pemantau. Ya, yang terakhir, nah ini. Jangan ribut. Kan tinggal satu lagi kan ini. Kerja. Teman kan? Oke, terpaku ke situ ya Bapak ya. Oke, yuk jangan ribut, kerjakan saja tugasmu. Kira-kira ini Bapak Ibu? Silakan. Oke, saya memang coba ke Bapak Ibu. Saya terakhir nanti. Terakhir, tapi yang terakhir. Yes. Bapak mau coba menjawab? Oke. Ya baik, di pertanyaan ke-6, jangan ribut, kerjakan saja tugasmu. Sebenarnya sulit ini memberi jawaban karena memang dari dua ini ada dua pilihan yang sebenarnya kalau saya prediksi. Yang pertama, bisa juga ini ke hukum karena dia ada satu perintah memerintahkan jangan ribut, kerjakan saja tugasmu. Bisa juga ke arah teman mengajak peserta didik ini untuk menenangkan diri dalam mengerjakan tugas. Jadi karena memang dua pilihan, saya lebih condong kepada teman. Nanti kalau salah mungkin diperbaiki menurut saya. Oke, terima kasih. Iya baik, terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah. Nah memang seolah seperti ada dua kemungkinan ini ya Bapak Ibu ya. Jangan ribut, kerjakan saja tugasmu. Nah, tapi coba kita lihat yang lebih ditekankan ini di bagian mananya. Nah, kan begitu. Terus juga kalau misalnya ke teman dia lebih bagusnya kemana seperti itu. Lalu pun kalau misalnya memang tidak ada tadi jawaban untuk teman ya Bapak Ibu. Tapi bukan berarti jadi mana jawaban yang belum disebutkan lah itu jawabannya. Bukan berarti begitu juga Bapak Ibu. Nah jadi kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, iya benar antara dua ini. Tapi ada yang lebih pastinya. Memang pilihannya antara penghukum dengan teman. Menurut Bapak Ibu kira-kira? Ayo Bapak Ibu. Tergantung intonasi ya. Ya, kalau lembut dia, makanya saya bilang tadi ada dua versi. Kalau tadi ibu ngasih tanda seru di bagian depan, saya pastikan ke penghukum. Oh Kalau gitu. misalnya, kan bisa aja nih kami mengajak juga contoh. Nah, jangan ribut ya, kerjakan saja tugas. Berarti itu ke ngajak teman. Tapi kalau ada kalimat jangan ribut ya, kerjakan saja tugasmu. Berarti itu sudah masuk ke penghukum. Makanya saya tadi agak kasih opsi dua. Nah, masih lebih itulah lebih sepakat ke Ibu Sony. Kalau tadi kita memakai intonasinya keras, lebih kepada penghukum. Kalau intonasinya kepada lembut, ya bisa jadi mengajak anak-anak itu sebagai teman, sebagai rekan. Jadi memang agak bingung juga. Kalau tadi tanda bacanya dan tanda seru, saya pastikan ke penghukum. Ini nggak ada. Oh iya, di sini ternyata sungguh ya Bapak Ibu yang mengenal lewat itu kritis sekali ya. Jadi yang sedetail sekalipun perlu diperhatikan. Tanda baca sekalipun itu sangat berarti. Harus. Itu benar sekali ya. Terima kasih Bapak Ibu, tapi kita telah sedikit ya Bapak Ibu ya. Jangan ribut, kerjakan saja tugasmu. Kira-kira kalau misalnya memang pilihannya tadi ada dua, hanya pada teman dan penghukum. Nah, tapi kira-kira ya Bapak Ibu, kalaupun misalnya tidak ada intonasi ataupun maksud saya di sini tanda baca. Nah, dari kata-katanya kita kan biasa sudah tahu. Nah, contoh ya, cuci piring itu. Enggak pun ada contoh tanda bacanya. Tanda seru atau tanda titik, contoh untuk memerintah tanda seru atau untuk pernyataan tanda titik seperti itu. Tapi kita tahu bahwasanya itu memang menyuruh kan Bapak Ibu, cuci piring itu. Nah, gitu dia. Kan nggak ada cuci piring itu. Kayaknya nggak ada seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi, ini dari kata-katanya saja. Nah kalau misalnya juga memerintah atau seperti menghukum seperti itu,
dia memang ditandai dengan kata-kata perintah. Kerjakan. Nah, kerjakan saja tugasmu. Jangan ribut, kerjakan saja tugasmu. Kan nggak mungkin juga dia itu kita marahi kalau dia tidak berbuat sesuatu seperti itu ya. Kalau teman, pasti dia nggak seperti itu, pasti dia mencegah untuk supaya tidak berbuat gurunya itu marah. Nah, seperti itu. Kalau teman, namanya teman, nah, seperti itu. Ini dia bisa menimbulkan pada gurunya itu mengeluarkan kalimat seperti itu. Berarti mungkin karena ada suatu hal yang mungkin mengganggu gurunya itu sehingga gurunya itu menyampaikan kalimat demikian. Jadi kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? Sebagai penghukum Bapak Ibu ya. Jadi lebih kepada penghukum karena ada kata perintah di situ. Jadi kalau misalnya dia mungkin sebagai teman, mungkin tidak langsung memerintah, namanya teman. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita simpulkan untuk jawaban nomor 6 ini adalah sebagai kontrol guru penghukum. Bapak Kepala Sekolah. Maksudnya kepada Bapak. Saya boleh ngasih pendapat lagi? Boleh Pak, silakan Bapak. Saya bukan membela diri. Karena begini Bu, tidak selamanya tulisan ini di atas dikatakan dia melarang sepanjang tanda-tanda bacanya. Karena kalau kita baca ini, nggak mungkin orang membaca dengan keras. Jangan ribut, kerjakan saja tugasmu. Ya. Sementara kalau ini kita alihkan ke kalimat yang lembut, jangan ribut, kerjakan saja tugasmu. Intonasinya seperti tidak ke penghukum. Ketika memang tidak ada tanda bacanya. Ketika tadi intonasinya seperti yang Ibu sampaikan tadi, pas ke penghukum. Makanya tadi saya lebih terarah ke teman. Ini juga bagian dari mengajak. Tapi kalau memang tadi tanda baca tanda seru melarang, karena ada ini. Nah, bukan berarti ini menyalahkan ya. Sebaiknya kalau menurut saya, karena ini juga terkait dengan cara baca, mungkin di bahasa Indonesia mungkin Bapak Ibu lebih tahu. Karena kalau ini diperhadapkan dengan siswa, pasti bacanya begini, jangan ribut, kerjakan saja tugasmu. Ribut. Tapi kalau ada tanda seru, berarti sudah merupakan keras bacanya, jangan ribut, kerjakan saja tugasmu. Itu lebih kepada karena di sini kalau kita lihat dari kalimat ini nggak ada kata menjurus kepada ada ganjaran. Ada ganjaran. Coba, jangan ribut, kerjakan saja tugasmu. Tidak ada hukumannya saya rasa. Coba ya, jangan ribut, kerjakan saja tugasmu, ada hukumannya. Nah, tapi ketika kita mengasihkan tanda baca depan, berarti itu sudah merupakan larangan atau intonasi yang agak keras. Tapi kalau hanya sebatas ini, menurut saya bisa masuk kedua alternatif tadi. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah. Nah, tadi sebentar Bu. Makanya tadi saya kasih opsi 2 antara itu. Tapi kalau tadi ada tanda baca seru, lebih ke arah kepada penghukum. Jadi memang membingungkan juga ini. Membingungkan. Jadi saya tadi lebih memilih teman karena memang nggak ada tanda serunya. Berarti ini bukan perintah, ini bukan larangan. Karena kalau kita lihat di kalimat depan tidak ada ganjaran kepada yang tidak mengerjakan tugas. Itu menurut saya. Iya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Iya, memang kalau memang tadi juga kita lihat, mungkin kalimat yang sebelumnya juga pakai tanda baca ya Bapak Ibu. Jadi khusus yang satu ini memang belum ada diberikan Bapak Ibu. Jadi sehingga mungkin menimbulkan dua option ya, dua pilihan dari 5 posisi kontrol guru itu. Sengaja ya. Nah ini yang menjadi juga perdebatan antara satu dengan yang lain. Namun di sini ya kita ambil benang merahnya Bapak ya. Nah tetap di sini dia Bapak Ibu. Ini memang karena dia seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ya di sini kurang tanda bacanya.
Tapi maksud untuk pernyataan ini di sini dia memang sebagai penghukum, walaupun tidak ada sebagai gelas seperti ganjarannya apa. Penghukum itu kan harus ada hukumannya seperti itu. Walaupun tidak ada ganjarannya seperti apa, tapi dari sini kita menegur siswa. Nah, menyampaikan kalimat seperti ini ya karena dia berbuat sesuatu seperti itu. Kalau dia misalnya teman, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, dia akan mengantisipasi supaya tidak kena teguran. Itu dia Bapak Ibu. Jadi kalau posisi sebagai teman dia kan jarang ini siswa ini supaya kena teguran. Nah, jadi maksud untuk yang nomor 6 ini memang dia sebagai penghukum. Mungkin nanti ini akan ditambahkan tanda bacanya, tapi memang maksud nomor 6 ini hanyalah yang untuk penghukum. Oke, baik. Bisa kita lanjut Bapak Ibu? Oke, baik. Ya, nah ini dia ada keyakinan kelas. Di beberapa kelas juga sudah kita lihat ada ini ya Bapak Ibu ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Tentu ada perbedaannya Bapak Ibu. Nah, bagaimana dari pembentukan keyakinan kelas itu? Ciri-cirinya ini bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Karena ini kan memang disepakati oleh seluruh siswa yang di dalamnya satu kelas itu. Makanya dia kesepakatan universal. Dibuat dalam pernyataan positif sesuai judul kita tadi, budaya positif. Jadi dibuat pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat ya. Kalau kita perhatikan juga keyakinan kelas yang ada sudah di kelas-kelas, nah itu jarang memang kalimatnya panjang-panjang. Pasti dia itu banyak singkat. Contoh, salah satu kesepakatan kelas, jujur. Contohnya juga seperti menjaga kebersihan. Berikutnya juga berdoa sebelum pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran. Nah, mungkin seperti itu yang paling panjangnya. Jadi memang kalau kesepakatan kelas itu biasa dia pernyataan-pernyataan positif dan dia tidak begitu panjang. Singkat-singkat saja dia seperti poin-poin. Menjaga kebersihan, jujur, disiplin. Nah, seperti itu dia. Berikutnya ciri-cirinya itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Namanya juga keyakinan kelas berarti kesepakatan yang dibuat oleh kelas itu sendiri dan memang disanggupi oleh kelas itu sendiri. Nah, disepakati oleh mereka sendiri, disanggupi oleh mereka sendiri. Jadi saat mereka nanti mungkin tidak melakukan seperti kesepakatan kelas itu atau melanggar disiplin contohnya, nah maka mereka sudah siap untuk menerima mungkin konsekuensinya. Apa ya kalau saya tidak menjaga kebersihan, aku tidak piket hari ini contoh. Nah, jadi itu dibuat bersama. Namanya kesepakatan kan tidak hanya gurunya aja yang buat, jadi mereka juga. Jadi mereka sudah mengerti dan menerima jika mana nanti kalau misalnya mereka tidak melakukan seperti yang sudah disepakati. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini dia terkait dengan restitusi tadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tadi mengingat, dia itu seperti seorang manajer juga karena harus tahu baik buruknya dan tidak langsung cepat mengambil keputusan. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin tidak begitu jelas ya Bapak Ibu ya. Saya akan saya bacakan dari sini Bapak Ibu. Yang sebagian kiri itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi berarti ada 3 sisi di situ. Seperti yang pertama itu dimulai dari pertama dulu memvalidasi kebutuhan, menstabilkan identitas, terus validitas kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di dalam segitiga yang restitusi tadi, ini sebenarnya sering kita lakukan kepada siswa kita, tapi tidak kita sadari atau mungkin ketiga-tiganya ini tidak lengkap kita lakukan. Nah, misalnya, kamu kenapa terlambat? Kamu kenapa nggak mengerjakan tugasnya? Sudah, sampai segitu. Tidak sepenuhnya tiga-tiga ini kita lakukan, kita tanya dulu. Seperti yang di awal tadi, semua kesalahan ternyata punya tujuan. Tidak dibuat asal begitu saja, tidak.
dia pasti melakukan kesalahan, ada tujuannya itu. Kenapa dia bisa seperti itu? Nah, jadi sementara di segitiga restitusi ini ada 3 yang harus dilakukan supaya kita tahu bahwasanya anak itu melakukannya karena apa, terus dia bisa mengakui kesalahannya, terus dia bisa mencari solusi dari kesalahannya itu dan dia mau memperbaikinya, dan dia juga memiliki karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Nah, segitiga restitusi ini contohnya juga seperti yang di sisi-sisinya, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, atau contohnya juga misalnya sudah ditanya jawab ini antara guru dan siswa. Kamu nanti ingin menjadi orang yang seperti apa setelah dia mengakui kesalahannya. Terakhir ditanya gurunya, kira-kira nanti kamu mau jadi orang seperti apa? Iya Bu, saya ini mulai ke depannya saya harus menjadi orang yang jujur. Saya harus berani jujur pada diri sendiri. Saya tidak mau mencontek lagi. Nah, contoh itu seperti itu kira-kira ya Bapak Ibu. Berikutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Ini juga bisa dialog yang disampaikan oleh gurunya. Memang setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini ditanya gurunya terakhir. Kira-kira menurut kamu apa? Ada perbaikan ataupun untuk mengatasi kesalahanmu ini? Kira-kira menurut kamu bagaimana? Nah, dia sendiri yang memberikan solusinya dan dia menyanggupi untuk melakukan itu. Nah, itu yang diharapkan dari segitiga restitusi ini, dan kita sebagai pendidik sesungguhnya diharapkan seperti inilah kita menangani siswa. Jadi sesungguhnya kita tanya dulu dia kenapa bisa seperti itu, terus kita tanya sama dia mengakui tidak, terus kedepannya bagaimana, dia mau berubah, dia mau memperbaiki kesalahannya atau tidak, terus dengan cara bagaimana, dan dia sanggup atau tidak. Seperti itu. Jadi kita tanya benar-benar, inilah manfaat segitiga restitusi itu kalau diterapkan pada siswa-siswa kita. Iya, demikian pemaparan, penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif kita hari ini, juga sesuai dengan kesepakatan waktu kita sudah pas. Namun kalau memang ada di antara Bapak Ibu guru ingin menyampaikan saran ataupun tanggapannya terkait kegiatan kita hari ini, boleh Bapak Ibu, saya persilakan. Iya, silakan Bapak. Saya. Ya, baik, terima kasih. Tak perlu lagi saya memperkenalkan diri karena semua sudah kenal kan. Baik, terima kasih Ibu CDP sudah luar biasa menurut tadi penjelasannya. Ada satu hal yang membuat saya tertarik ini. Saya memang mulai menggeluti ini dunia pendidikan, mengajar dari tahun 2010. Memang ada juga banyak perjalanan yang untuk cara mendidik anak ini, yang memang dari penjelasan ibu ya banyak memang kesalahan yang pernah saya temui atau kesalahan pribadi pada saat mendidik anak. Tadi ada 5 tadi ya, posisi sebagai guru, ada yang penghukum, ada pemantau, ada sebagai teman, ada manajerial dan pembuat merasa bersalah. Nah, jadi yang mana ini yang harusnya kita lakukan sebagai seorang guru, yang mana kita pilih di antara 5 ini? Karena begini Bu, kelima-lima ini ada nilai positifnya, ada juga nilai negatif. Contoh, sebagai penghukum, lah intinya begini, kalau memang anak ini sudah buat kesalahan, kalau nggak ada juga ganjaran kepada si anak, maka nggak bisa juga terperbaiki menurut saya. Tapi kalau memang juga ganjaran dan hukuman yang diberikan terlalu juga atau melenceng dari aturan yang berlaku, baru juga bisa kena sanksi. Kedua, pemantau. Kalau juga hanya guru memantau tanpa ada action, berarti hanya cukup melihat, karena memang pemantau ini kata dasarnya hanya memantau saja, melihat tanpa ada action yang diambil oleh guru. Cukup tahu, oh si Agus ini begini ya, oh begitu, memantau. Nah, kemudian teman, kadangkala juga teman ini bisa juga menurunkan kalau di pemerintahan, di bawah ya, di pemerintah elektabilitas guru, di bawah guru kadang-kadang, karena memang saya juga pernah berbuat seperti ini, malah nanti
efeknya di nilai negatifnya di luar sana kita sudah tidak dihargai lagi. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, manajerial, berarti lebih kepada mengarahkan dan memimpin, mengarahkan kemana arah permasalahan anak ini biar temukan mana titik terang daripada kesalahan setiap peserta didik. Saya rasa juga kalau hanya mengarahkan juga tidak sepenuhnya saya rasa bisa efektif. Nah, apalagi yang ketiga merasa pembuat atau merasa bersalah. Nah, ini juga ada juga nilai sisi negatifnya yang memang menurut saya tidak sepenuhnya bisa terlaksana. Karena memang kadang-kadang anak-anak biasanya ini buka tembok, misalnya jiwa anak. Kalau dia bilang di situ, setelah selesai dari guru berhadapan, besok ulang lagi. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira yang mana yang pasnya itu? Karena kelima-lima ini ada kelebihan dan ada kelemahan. Apakah dikolaborasikan? Dan kalau memang ada kolaborasinya, bagaimana trik kita sebagai seorang guru membiasakan budaya ini sehingga nanti kelima ini dapat dimiliki oleh seorang guru dalam mendidik peserta didik. Itu. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Pak Dedi langsung saja. Tidak, nanti saya tanggapi Pak ya. Baik, terima kasih. Saya tidak menanya terlalu banyak, soalnya sudah disinggung banyak oleh Pak Kasek dan itu sudah mewakili beberapa pertanyaan kami. Sedikit lagi di materi yang telah dijelaskan Ibu, tadi kami melihat di sini lebih menjurus kepada menumbuhkan kesadaran siswa atau artinya tanpa ada intervensi, tanpa ada paksaan dari seorang guru sehingga siswa mau melaksanakan itu dengan penuh kesadaran. Menurut saya ini hal yang paling susah sih. Karena kenapa? Tidak semua siswa ini mempunyai kesadaran seperti yang kita harapkan. Banyak siswa-siswa yang bahkan diintervensi pun tidak takut dengan ancaman-ancaman dari COVID. Contohnya kan disuruh buang sampah, nanti itu karena paksaan saja mau buang sampah. Kalau tidak ada guru itu dibiarkan saja tanpa punya kesadaran dari dalam diri seorang siswa. Nah, pertanyaan kami di sini, bagaimana cara yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran siswa ini untuk mau melakukan aturan dan disiplin sekolah tanpa ancaman atau intervensi dari seorang guru. Ya baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi Bapak-bapak? Oh, lupa ya? Ya, masuk. Baik, terima kasih Ibu narasumber. Sebenarnya ada lima yang kurang saya pahami di sini dan saya akan tanyakan, cuman teman-teman pendahulu yang bertanya tadi sudah mengambil sebagian. Yang pertama, saya kurang bisa memahami bagaimana cara kita sebagai pendidik atau guru dalam menumbuhkan motivasi intrinsik supaya dalam pribadi atau diri siswa itu bisa lahir motivasi intrinsik ini. Yang kedua, saya tertarik tadi tentang profil Pancasila. Dalam hal ini adalah kebinekaan global. Tentunya materi Ibu hari ini tentang budaya, ya, tentang budaya kalau nggak salah tadi. Budaya positif. Nah, hubungan budaya positif dengan kebinekaan global, hal ini kita tahu bersama bahwa dimensi profil Pancasila ini merupakan kajian dan harapan visi misi pendidikan nasional untuk dicapai dalam diri peserta didik itu. Kita sepakat itu. Tetapi khusus kebinekaan global dalam hal materi budaya, bagaimana kita mencapainya dalam peserta didik itu? Terima kasih. Ada dua. Oke, baik.
Bapak Vitalius, tadi saya apakan yang saya klarifikasi Pak, yang pertama tadi tentang menyembuhkan motivasi intrinsik Bapak ya. sama beasiswa. Yang kedua, bagaimana kita mencapai dalam diri siswa tentang kebinekaan global, karena kita tahu dimensi Tropik Pancasila ini adalah kajian hukum yang memang visi-misi pendidikan harus tercapai dalam diri siswa tersebut. Nah, artinya bagaimana hubungannya dalam budaya yang Positif. ya. Oke. Ya baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Ada lagi Bapak Ibu, tapi mungkin untuk yang pertama ini dulu Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya apa kita buka termin lagi. Ini termin yang pertama. Ya baik, saya akan menanggapi yang pertama tadi dari Bapak Kepala Sekolah. Nah pertanyaannya tadi kalau tidak salah itu tentang kontrol guru ya Pak. Ya. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Iya sangat tepat juga Bapak Kepala Sekolah menjelaskan tadi. Kelima-limanya ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah jadi di antara 5 posisi kontrol guru ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dari kata-katanya juga tadi sudah kita tahu kalau misalnya penghukum itu pasti memang ada dampak yang ditimbulkan ataupun kekurangannya. Pasti siswa juga mohon maaf mungkin jadi dendam. Karena kan kalau melihat guru dia itu ini penghukum, ini suka kan menghukum. Jadi dia ada merasa mungkin tidak suka, tidak senang dengan gurunya itu. Nah di sini tidak baik seperti itu ya Bapak Ibu. Pemantau juga demikian. Nah jadi pemantau, namun perlu kita garis bawahi pemantau di sini sebenarnya kita tidak hanya memantau, oh kamu tidak tidak memakai seragam ya, oh kayak sampai segitu tidak. Sesuai tadi dengan dialognya itu, contohnya kamu tahu kira-kira kesalahanmu apa, nah dia dipantau dulu, terus lalu dikasihlah konsekuensi. Sama seperti yang sudah dijelaskan tadi ada hukuman konsekuensi restitusi. Namun kalau hukuman itu makanya ada tipe kontrol guru penghukum itu lebih kepada hukuman. Hukuman itu ciri-cirinya kan tidak dia itu serta-merta, tiba-tiba, tidak direncanakan kian, tiba-tiba langsung dikasih hukuman. Seperti itu. Jadi tidak tahu kian murid, seperti itu dia. Tapi kalau misalnya pemantau ini lebih kepada konsekuensi. Jadi dia kalau misalnya melakukan kesalahan, nah kamu tahu kira-kira kesalahanmu apa nak? Nah, jadi dia tahu, oh berarti konsekuensinya ini, harus begini. Seperti itu dia. Yang berikutnya ada pembuat merasa bersalah. Ini juga, jadi mungkin siswanya ini seperti, duh kok gara-gara aku ya ibu ini gini, kan gitu. Jadi dia pembuat merasa bersalah. Jadi seperti merasa kecewa deh dengan diri sendiri, kok aku bisa ya jadi buat bapak itu kayak gitu atau buat ibu itu seperti itu. Nah begitu dia. Yang keempat teman, benar juga yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kita juga sebagai guru memang wajib menjaga wibawa kita. Bisa juga kita memang sebagai teman untuk siswa kita, namun tetap ada batasan. Saya rasa seperti itu, tetap ada batasan. Bisa kita jadikan teman supaya juga kita bisa dekat dengan dia, kita juga bisa tahu apa yang dia mau. Tapi tetap ada batasan. Saat kapan dia memang bisa kita jadikan teman, saat kapan dia itu memang siswa kita. Jadi kita teman tapi tetap ada batasan. Nah, teman juga pun ini berisiko. Seperti yang dibilang Bapak Kepala Sekolah tadi. Nah, ada memang siswa yang ya banyak karakter siswa ini. Ada siswa di luar kendali, contohnya ya dia udah anggap teman gurunya ini, maaf lah mungkin entah mengginikan pundak gurunya, contoh kan di sekolah. Padahal itu kan gurunya, dia udah anggap teman di luar. Tapi kadang ada mungkin siswa kita ini tidak bisa membedakan di mana konteksnya seperti itu. Yang terakhir ada dia manajer. Nah, jadi manajer ini pertanyaan Bapak tadi, di antara 5 ini kira-kira mana yang lebih efektif ya Bapak ya. Nah jadi di antara 5 posisi kontrol guru ini Bapak Ibu, pasti kita secara tidak sadar memang sudah melakukannya yang kelima ini. Yang kelima ini memang ada pada kita. Yang kelima ini tanpa kita sadari kita lakukan. Kita pernah sebagai penghukum, kita pernah sebagai pemantau, pembuat merasa bersalah pun, teman kita juga pernah, dan manajer pun kita melakukan. Nah jadi semua ini tanpa kita sadar sudah kita lakukan. Hanya saja di sini dituntut seperti yang budaya positif tadi, ada 5 posisi kontrol guru.
Guru di sini sebagai pemimpin pembelajaran, alangkah lebih baiknya kontrol guru itu adalah sebagai manajer. Guru sebagai pemimpin pembelajaran, agak ada baiknya guru itu kontrolnya adalah sebagai manajer. Jadi saat dia sudah menjadi seorang manajer, posisi kontrolnya sebagai manajer, dia saat siswa sudah melakukan kesalahan, dia tanya dulu, itu yang sudah saya jelaskan dua tadi sebelumnya. Tanya dulu apa kesalahannya. Tentu semua kesalahan punya tujuan, tidak dengan alasan dia melakukan itu, bukan, pasti ada alasannya. Tanya dulu, terus kenapa bisa terjadi, terus kira-kira dia mengakuinya tidak, kira-kira dia mau nggak mencari solusinya, dan dia sanggup atau tidak melakukannya. Nah, itulah sebagai kita pemimpin pembelajaran. Guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya memang menerapkan sebagai kontrol guru manajer. Itu Bapak Kepala Sekolah. Berarti kesimpulannya Bu, dari kelima ini boleh kita manfaatkan tergantung situasi dan kondisi keadaan seperti gitu. Iya, sebenarnya sih kalau misalnya tergantung situasi kondisi, memang bisa kita terapkan. Makanya tadi itu saya bilang 5 ini tanpa kita sadari kita pernah melakukannya semua. Tapi kalau kan yang ditanya lebih efektif mana atau lebih baiknya kemana, apalagi dalam hal tetap kita budaya positif, artinya budaya berarti menciptakan karakter yang baik dulu pada dalam diri anak tersebut, maka kita sebagai manajer, karena kita harus tahu dulu dia kenapa, ya tidak baik juga langsung memberi kesimpulan. Jadi kita tanya dulu baik-baik, terus kita carikan solusi, kita minta dulu pendapatnya. Nah, disinilah posisi kontrol kita sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi tadi. Yang diatur tadi. Iya, kita terapkan. Kita juga sudah pernah melakukan itu pada anak-anak kita. Kita wawancarai dia kalau dia melakukan kesalahan. Segitiga restitusi tadi, menstabilkan identitas. Ditanya dulu, kamu tadi kayaknya saya dengar contoh saja ya Bapak Ibu. Tadi kamu bertengkar ya dengan ini. Contoh dengan temannya. Iya Bu, nah ini distabilkan identitas. Ternyata ada apa kan begitu. Terus berikutnya divaliditas atau tindakan yang salah. Kira-kira yang kamu lakukan itu kira-kira melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya Bu, saya langgar. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Saya tidak menghormati teman Bu. Contoh saya tidak menghormati teman. Nah dari situ kira-kira kamu tahu kesalahanmu di mana? Tahu. Nah jadi untuk itu Nak, menurut kamu kalau kamu bilang tadi melanggar tentang menghormati orang lain atau dalam hal ini menghormati teman, penting nggak bagi kamu menghormati orang lain? Penting Bu. Nah kalau tahu kamu penting, maka kira-kira kalau misalnya kamu tadi bertengkar atau marah karena kawanmu, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kira-kira bisa kamu terapkan? Contohnya ya Bapak Ibu, mungkin saya bisa lebih sabar Bu, bersabar. Nah begitu. Dan kalaupun misalnya ada yang seperti itu, saya akan melaporkan kepada wali kelas saya ataupun Bapak Ibu guru yang piket pada hari itu. Contoh kecilnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi dia di situ kalau kita tanya jawab terus, kita tanya dia pun akan membuka pemikirannya supaya menyampaikan solusi dari dia. Yang mana dia tahu kemampuannya di mana seperti itu. Jadi kita tidak langsung memberikan yang mungkin dia tidak sanggup seperti itu. Nah, jadi kembali yang tadi memang semuanya ini pernah kita lakukan, namun dalam hal untuk guru sebagai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita tetap melaksanakan sebagai manajer. Itu Bapak. Siap. Terima kasih. Lanjut. Oke, ya tadi juga hampir mirip ya Bapak ya, sama Bapak Kepala Sekolah ya Pak. Jawab ya. Tadi kayaknya. Yang kelima menemukan kesadaran. Saya menemukan kesadaran ya. Iya, terima kasih Bapak. Mungkin yang untuk menemukan kesadaran itu Pak Dedi, apalagi kesadaran dalam diri, terkait juga motivasi intrinsik ya Pak Jep ya. Nah, ada orang memang dia itu melakukannya, yang kita harapkan memang ada pada diri siswa kita ini intrinsik, jadi bukan karena ada sesuatu atau karena ada apanya, tapi maunya apa adanya kan begitu. Jadi jangan ada apanya karena ada sesuatu hal makanya dia melakukannya. Nah itu dia motivasi ekstrinsik. Nah bagaimana untuk menemukan motivasi intrinsik? Tentu ini kan perlu kesadaran diri ya kan Pak Jet ya, kesadaran diri. Nah jadi perlu kesadaran diri. Terus bagaimana orang bisa menghargai dirinya sendiri? Tentu dia juga
ini Bapak Ibu, tadi kita ada belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kita ambil satu contoh kasih sayang dan rasa diterima. Ini menurut saya, kalau misalnya memang kita, ya kalau misalnya memang kita memiliki rasa kasih sayang dan juga tadi perhatian pada siswa kita, memang ini butuh waktu yang lama, Bapak Ibu. Butuh waktu yang lama, butuh juga proses, nggak instan. Sesuai juga dengan judulnya tadi, budaya positif. Jadi sesuatu yang bisa dijadikan budaya karena memang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan dan diyakini itu menimbulkan hal yang baik. Nah, karena udah dia kebiasaan, makanya dia membudaya. Nah, jadi memang dibutuhkan proses yang lama, yang cukup panjang. Nggak langsung instan kita bisa mengubah karakter orang. Sangat susah untuk mengubah karakter orang sendiri. Mungkin kita aja juga susah mengubah kita sendiri, apalagi untuk mengubah orang lain. Kan memang seperti itu, makanya memang dimulai dari diri kita dulu. Nah, jadi kalau menurut saya bagaimana menimbulkan motivasi intrinsik itu atau menimbulkan kesadaran diri itu, mulai dari diri kita dulu, Bapak Ibu. Kita yang melakukan pendekatan, kita yang memberikan perhatian kepada siswa. Dalam hal ini memang perhatian yang memang selayaknya dan sewajarnya. Nah, kita yang memberikan perhatian, dan saya percaya, menurut saya ini Bapak Ibu, saya percaya saat orang memang merasa dihargai, merasa diterima, merasa memang ini diperhitungkan pendapatnya, contohnya ya Bapak Ibu, merasa dihargai, diterima, diakui dia di kelas itu. Saya percaya, menurut saya sendiri, dia pasti timbul kesadaran diri sendiri, intrinsik, motivasi intrinsik itu sendiri, kesadaran diri sendiri, tanpa pun ada iming-imingnya. Kalau kamu begini, ya kamu dapat ini ya. Tanpa pun ada itunya, pasti dia bisa timbul sendiri dari dalam dirinya. Kalau kita memang memberikan kasih sayang, perhatian yang wajar dan layak pada anak didik kita, memang walaupun butuhkan waktu yang cukup, karena memang sangat butuh juga waktu untuk mengubah karakter itu, untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi itu menurut saya Bapak Devi, Bapak VA, Vitalis Jebua. Jadi begitulah untuk menumbuhkan kesadaran diri ataupun motivasi intrinsik dari dalam siswa kita. Apalagi mungkin kita sama-sama tahu mungkin ini Bapak Ibu kan, siswa kita kayaknya memang ada ini mungkin ada agak-agak keras-kerasnya sedikit ya Bapak Ibu ya. Agak susah dibilangi gitu kan. Tapi yakinlah Bapak Ibu, ketika kita memang mulai dulu dari diri kita sendiri, terus kita bisa melakukan pendekatan kepada siswa itu memang butuh cukup waktu yang lama. Tapi yakinlah, sama seperti batu juga, kalau misalnya diairi terus, pasti batu itu pun lama-lama akan retak dan terakhir pecah. Seperti itu. Nah, jadi berikanlah memang kita dulu contohnya, terus kita usahakan supaya siswa kita itu merasa diterima, merasa dihargai, dan dia pasti sangat mengingat akan hal itu. Menurut saya seperti itu untuk mengembangkan motivasi itu. Ya Bapak, ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan saran ataupun tanggapan? Pas. Oke, iya, karena juga keterbatasan waktu kita, berakhirlah sudah pemaparan tentang pemahaman budaya positif kepada Bapak Ibu guru sekalian. Saya mengucapkan terima kasih buat kita semua, terkhusus Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman rekan guru yang lain yang di sini. Terima kasih buat sarannya maupun pertanyaannya maupun dukungannya, semuanya saya ucapkan terima kasih. Tidak ada balasan dari saya Bapak Ibu. Semoga semuanya Bapak Ibu kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih, selamat siang. Kita beri aplaus untuk kasih pengen biar ya. Sudah diangkat.